Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan tetap iman, tetap Islam, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara pembelajaran daring agenda rohis di hari Selasa setelah duhur untuk daring kali ini. Namun ketika pada waktu hari-hari biasanya kita mengagendakan setelah ba'da asar. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut kita nantinya semoga mendapatkan syafaatul udmah di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Oke, anak-anakku semuanya, pada kali ini saya akan menyampaikan mengisi waktu agenda kali ini, yaitu pembacaan kitab. Yang punya kitab Safinatun Najah atau Sulam Taufik bisa dibaca di rumah atau dipelajari. Kalaupun ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan lewat forum ataukah lewat WA pribadi langsung. Pembahasan dari kitab Safinatun Najah itu adalah terkait dengan pembahasan tentang fikih atau kebiasaan kita, hari-hari kita itu ngapain saja, itu terkait dengan fikih semuanya. Oleh karena itu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan lewat WA ataupun lewat grup di Rohis Sula 1. Oke. Sedangkan Safinatun Najah di sini dikarang oleh Kiai Ahmad Said Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Rodotul Tulab dari Magelang. Semoga dari apa yang beliau catat di sini menjadi amal jariah beliau di masa hidupnya ataupun selama dia meninggal, mendapatkan amal jariah dari apa yang dibacakan ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih maring wong mukmin lan wong kafir ing dalam donya, Ar-Rahimi dat kang welas asih maring wong mukmin bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap kali kita mau melakukan sesuatu itu batas minimal kita harus membaca basmalah? Karena di satu sisi basmalah itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah di mana ketika kita arti dari basmalah itu sendiri adalah bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Dengan menyebut asmani Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi dat kang welas asih maring wong mukmin bloko. Artinya adalah di sini kalau kita dibahasakan Indonesia hanya sebatas dengan menyebut namanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu pertanyaannya apa?
Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Di situ ada kata-kata Ar-Rahman, Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Dan Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang. Selanjutnya, apa perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sendiri? Maka ketika kita melihat dari spesifik ilmu Jawa, dan ketika kita artikan, memaknai kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Jawa, maka akan kita dapati arti dari Ar-Rahman itu sendiri bagaimana dan Ar-Rahim itu sendiri bagaimana. Ar-Rahman itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih terhadap siapa? Terhadap orang mukmin dan orang kafir di dunia saja. Maksudnya adalah Allah itu maha pengasih. Segala sesuatu Allah berikan kepada orang mukmin dan kepada orang kafir hanya di dunia. Sifat rahmannya Allah itu Allah berikan kepada semua manusia di dunia, baik itu manusia itu berupa manusia yang beragama Islam ataupun manusia yang non-Islam. Itu Allah berikan. Contohnya itu apa? Kita melihat realitas saja. Apakah orang Islam itu diberi kenikmatan oleh Allah dan orang non-Islam juga diberi kenikmatan oleh Allah? Ya. Kita tahu bahwasannya orang non-Islam juga memiliki rizki, diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala. Bukan lantas hanya orang Islam saja yang diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, tetapi orang non-Islam pun juga memiliki kesehatan yang Allah berikan kepada mereka. Itulah rahmannya Allah, itulah maha kasih sayangnya Allah kepada orang Islam dan orang non-Islam di dunia saja. Akan tetapi ketika kita berbicara Ar-Rahim itu, ketika kita berbicara tentang Ar-Rahim, maha penyayangnya Allah, sifat welas asihnya Allah Ta'ala yang berarti zat yang rahim, itu Allah berikan khusus untuk umat Islam saja, orang yang mau mengimani Allah Ta'ala di hari akhir nanti. Artinya apa? Ketika pada suatu saat kita berada di Yaumul Qiyamah nanti, di padang mahsyar nantinya, itu lafaz rahimnya Allah, sifat rahimnya Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah saja. Lantas bagaimana orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala? Maka mereka tidak memiliki satu pun yang Allah berikan kepada mereka dari sifat rahimnya Allah Ta'ala. Itu perbedaan dari lafaz Rahman dan Rahim ketika kita bicara tentang apa itu Rahman, apa itu Allah maha pengasih, dan Allah itu maha penyayang. Oke? Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Allah Ta'ala Rabbil Alamina kang mengirani alam kabeh. Wabihi lan kelawan ana ing Allah Ta'ala nasta'inu nyuwun pitulung kula ala umuri dunya ing ngatasi pira-pira perkara ning donya, wadin lan perkara agama. Jadi beliau yang menulis kitab ini, yang menulis kitab Safinatun Najah, itu beliau katakan di dalam awal kitab itu adalah apa? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Beliau sampaikan di dalam kitab ini yang pertama kali adalah beliau mengharapkan pertolongan kepada Allah Ta'ala atas apa yang menjadi perkara-perkara yang berada di dunia ataupun yang berkaitan dengan agama. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi dan yang bersifat tentang agama, penulis atau mu'alif yang menulis kitab ini, beliau menyampaikan yang pertama kali adalah memuji syukur kepada Allah Ta'ala, zat yang mengirani atau zat yang menguasai seluruh alam
Oleh karena itu, kalau kita ambil titik poin, jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu dari doa, karena ini berkaitan dengan doa untuk keberkahan dari kitab ini sendiri, yang pertama kali ketika kita berbicara tentang doa, itu pasti ada kuncinya. Kunci yang pertama itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti kunci yang pertama itu haruslah kita kaitkan dengan Allah Ta'ala. Kita memuji kepada Allah Ta'ala. Harus ada kita cantumkan nama Allah Ta'ala di situ. Yang pertama kali. Lah, yang kedua itu apa? Wassallallahu wasallalan muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala ala sayyidina ing atase Kanjeng Nabi kita Muhammadin ya Nabi Muhammad khatamin nabiyina kang dadi pangeran kang dadi pungkasane para nabi sekabehane wa alihi lan keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi ajmaina halis kabehane wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala haula lan ora daya sumingkir wala quwata lan ora ana kekuatan illa billahi kejaba angin duweni Allah Ta'ala al ali kang maha agung kang maha luhur al azim tur dat kang maha agung. Yang poin yang kedua itu orang ketika kita berbicara tentang yang namanya doa, pasti kita harus dicantumkan yang namanya sholawat kepada Rasulullah. Jadi saya sampaikan kepada kalian semuanya, dulu ketika saya berada di SMA, saya berada di MA, guru saya menyampaikan apa? Ketahuilah bahwasannya ketika kamu ingin berdoa, mau berdoa bagaimanapun itu, maka jangan lupakan dengan dua hal ini. Dua hal ini apa? Yang pertama itu adalah berkaitan dengan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah kita harus memuji Allah Ta'ala. Dan yang kedua itu adalah bersolawat kepada Rasul. Jadi dua kunci ini jangan sampai dihilangkan ketika kita berbicara tentang doa. Mungkin ketika kalian setelah sholat qobliyah atau ba'diyah, atau setelah sholat tahajud, ataukah setelah sholat 5 waktu kalian berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan lupakan dua kunci ini. Yaitu apa? Yang pertama, puji syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berkaitan dengan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah kunci ketika kita berdoa. Jadi ketika kita melihat doa-doa, apapun doa itu, kalian bisa cek sendiri. Ketika kalian berada melihat kitab yang berisi tentang doa-doa, pasti yang pertama pasti puji syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti ada kata-kata Allah di situ. Yang kedua, pasti berada kata-kata wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, atau wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentang Rasulullah. Itu adalah kunci ketika kita melakukan doa. Kita masuk tentang fasal atau bab yang pertama. Itu berkaitan dengan apa? Faslun utawi ikiku fasal suwiji-wiji. Arkanul islami utawi piro-piro rukuni Islam iku khamsatun ana 5. Syahadatun ya suwiji nyekseni alla ilaha illallah. Alla ilaha setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kecuali Gusti Allah. Wa anna lan setuhune Kanjeng wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah dados utusane Gusti Allah Ta'ala.
Yang pertama, rukun Islam itu ada 5. Bab yang pertama itu berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, harus syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu bersyahadatain atau syahadat kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Jadi di sini bukan lantas kita seringkali bersyahadat terus, akan tetapi arti dari makna syahadat itu sendiri, kita bersaksi kepada Allah Ta'ala dan kita meyakini atas segala hal tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Artinya di sini contoh satu hal di mana seringkali kita lupakan, seringkali kita keteledoran, itu adalah ketika kita melakukan sesuatu itu malah menjadikan syirik kepada Allah Ta'ala. Banyak hal, contoh ketika kita meyakini sesuatu hal itu memiliki yang namanya kekuatan. Artinya ketika kita yakin bahwasannya hal itu bisa menyembuhkan kita, maka itu termasuk syirik kepada Allah Ta'ala. Satu contohnya itu kalau orang-orang biasanya mengatakan membawa batu akik itu syirik, membawa keris itu syirik. Ya, itu memang syirik. Tetapi perlu kita ketahui bukan hanya itu saja. Tetapi ketika kita berbicara tentang contoh, ada orang di mana ketika orang tersebut itu sakit kepala. Sakit kepala, lalu dia berpikiran, ada orang bertanya, bagaimana cara untuk mengobati sakit kepala itu? Orang tersebut menyampaikan apa? Loh, belilah bodrek di apotek atau di warung. Nanti kamu sembuh sendiri. Dan di situ ketika dia itu membeli bodrek dan ketika dia minum bodrek tersebut menjadikan dia sembuh, maka ketika dia berkeyakinan bahwasannya yang menyembuhkan sakit kepalanya dia itu adalah bodrek, maka itu termasuk syirik kepada Allah Ta'ala yang tidak pernah kita sadari di situ. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwasannya yang menyembuhkan itu adalah makhluknya Allah Ta'ala sendiri. Bodrek itu kan ya termasuk ciptaannya makhluknya Allah sendiri, yaitu manusia. Oleh karena itu ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, maka berhati-hatilah. Lalu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi itu sendiri? Kita ikhtiar. Bukan lantas kita, alah, sudahlah, biarlah Allah sendiri yang menyembuhkan. Tidak. Karena ketika kita sakit, itu pasti ada obatnya. Allah sudah katakan, bahwasannya ketika Allah berikan penyakit pasti ada obatnya, tetapi manusia sendiri yang tidak mau mencarinya. Ketika manusia itu mau mencari obat itu sendiri, itulah yang namanya ikhtiar, bukan lantas Allah pasrah saja kepada Allah Ta'ala. Tidak. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan di situ adalah fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kalian itu mau berusaha, maka ketika kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, maka kalian pasrahkan itu kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak lain adalah harus ada usaha itu sendiri. Ketika kalian berusaha semaksimal mungkin, kalau ketika kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, itu maka setelah itu kamu pasrahkan itu semuanya pada Allah Ta'ala. Baik apapun itu, entah itu berupa ujian oleh Allah dari Allah Ta'ala, berupa penyakit. Ketika kita sakit, kalian bisa cari ke dokter untuk suntik, untuk cari obat ini, semoga Allah menyembuhkan. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala, bukan dokter itu sendiri. Dokter itu hanya perantara saja.
sering kali saya sampaikan di kelas 10 bagi kalian yang pernah saya ajarkan, yaitu apa? Ketika kalian mengatakan bahwasannya dokter itu adalah yang mengobati, kenapa di rumah sakit sana itu banyak orang-orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, malah menjadikan dia hilang nyawanya? Lalu, apakah dokter itu menyembuhkan? Tidak. Dokter itu hanya sebatas menyampaikan, mempraktekkan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki. Itulah dari dokter itu sendiri. Sama halnya dengan guru. Ketika guru itu menyampaikan ilmu, maka guru itu tidak memungkinkan sayalah yang menjadikan kalian itu pintar. Salah. Karena yang menjadikan kalian pintar, kalian cerdas, itu adalah Allah Ta'ala. Lewat lantaran apa? Mungkin bisa jadi kalian berdoa di malam, kalian doa tahajud, kalian qiyamul lail. Mungkin bisa jadi dari guru kalian yang malamnya itu beliau mendoakan kalian, semoga kalian itu diberi kecerdasan. Bisa jadi dari orang tua kalian, di mana ketika kalian diberi asupan oleh orang tua kalian dengan rezeki yang halal, maka disitulah yang namanya kecerdasan itu dimiliki oleh kalian sendiri. Dari siapa? Dari Allah Ta'ala melalui lantaran atau lewat tawasul. Dari perbuatan-perbuatan yang dimana itu perbuatan baik, maka Allah berikan apa yang manusia inginkan, Allah kabulkan. Oke. Selanjutnya, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Jadi kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, Nabi yang terakhir atau Khotamul Anbiya. Diingat bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir atau akhir dari kenabian. Tidak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad. Akan tetapi kita sering mengetahui, mungkin kalian nanti suatu saat kalian akan mengetahui, menemukan banyak orang-orang yang dimana di masa sekarang itu mengaku-ngaku, saya itu adalah Nabi Muhammad, saya itu Nabi terakhir lagi. Banyak, bukan 1 orang, 2 orang, tetapi lebih dari 3 orang. Itu ada yang mengatakan dia Nabi, ada yang mengatakan aku adalah Tuhan, ada yang mengatakan aku adalah malaikat. Tetapi sayangnya, ketika ada orang yang mengatakan itu sendiri, di Indonesia banyak orang-orang yang seperti itu. Ketika ada orang mengatakan itu sendiri, maka saya pastikan paling-paling belum sampai 1 bulan dia akan diciduk oleh polisi. Karena apa? Di Indonesia itu sudah tahu bahwasannya, kita yakin umat Islam di mayoritas Indonesia itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Dah pakem, tidak ada yang membantah. Tidak ada yang mengelak bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Lah kok ada Nabi? Ujuk-ujuk muncul yang namanya Nabi baru. Itu pasti belum ada 1 bulan pasti akan ditangkap oleh polisi di Indonesia. Oleh karena itu, yang namanya rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan lantas kita hanya syahadat dengan ucapan saja, akan tetapi dengan hati kita meyakini bahwasannya Allah itu adalah zat yang mengirani atau menguasai alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah Ta'ala. Bukan hanya semata-mata dari ucapan kita saja, dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bukan hanya sebatas itu saja, akan tetapi kita juga meyakini dalam hati nurani kita, setiap kehidupan kita yakini bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah,
dan Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah Ta'ala. Selanjutnya wa iqamus sholat, dan lan dicekake apa as-sholat sholat, wa ita zakat lan aweh zakat, wa shaumu Ramadan lan poso ing dalem wulan Ramadan, wa hijjul baiti lan munggah haji ing Baitullah man sapa wonge istatoa kang kuwasa sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalani. Jadi rukun Islam yang nomor 2 itu kita tahu bahwasannya ketika kita sudah syahadat kepada Allah Ta'ala, maka kita harus iqamus sholat atau mendirikan sholat. Saya sampaikan dengan iqamus sholat itu adalah yang namanya sholat itu tidak ada yang namanya libur. Karena sholat itu sendiri Allah langsung yang turun memberikan mandat kepada Nabi Muhammad SAW. Lewat apa? Lewat Isra Mi'raj. Ketika kita pada waktu melakukan yang namanya agenda acara rohis yang namanya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dari ceritanya itu adalah dari Makkah menuju Madinah, lalu Rasulullah itu diberi hadiah untuk naik ke Sidratul Muntaha, langsung bertemu langsung kepada Allah Ta'ala. Disitulah Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala. Allah memberikan yang namanya satu tugas kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Syariat mendirikan sholat. Artinya sholat itu jangan sampai kita permainkan. Karena dulu ketika Rasulullah di hadapan Allah Ta'ala, Allah memberikan tugas yang namanya sholat itu 50 waktu. Coba kita bayangkan, wong kita saja yang 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu sendiri kita belum bisa genep, kadang ketiduran, apalagi kok sampai-sampai kita diberi mandat sholat wajib yang harus kita lakukan itu adalah 50 waktu yang Allah tugaskan itu sendiri. Pasti berat. Oleh karena itu, ketika pada waktu Rasulullah mendapatkan mandat 50 waktu sholat, maka Rasulullah sampai berkali-kali untuk meminta diskon kepada Allah Ta'ala. Karena tahu bahwasannya umatnya Rasulullah itu sendiri ya kayak gini. Ya kadang keset, ya kadang sregep. Itulah kita sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berbicara sholat, yang dimana Allah sudah memberikan kortingan dari 50 waktu sampai 5 waktu saja, maka kita jangan sampai kita kosongi atau kita bolongi sholat itu dengan sengaja. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, Pak, kalau seandainya Pak, saya itu ujuk-ujuk bangun jam 3 Pak, saya bangun jam 3 ini, jam 3 sebelum subuh sudah bangun sholat tahajud Pak. Ya, sholat tahajud. Ketika saya sholat tahajud, setelah itu saya doa, saya tidur lagi. Ketika saya tidur lagi, lalu saya tidak tahu bahwasanya bangun-bangun, loh kok sudah jam 6, loh kok sudah jam 7, kesiangan. Itu bagaimana Pak hukum sholat saya Pak? Apakah saya termasuk berdosa Pak? Ingat, ketika orang tidak tahu, tidak jarak atau tidak menyengaja untuk meninggalkan sholat, maka sebenarnya dia tidak dikasih hukuman. Orang yang tidak jarak itu dia tidak diberi kasih hukuman, tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Melainkan apa? Ketika dia kok bangun kesiangan, coba kalian cek sendiri-sendiri. Ketika kalian bangun kesiangan, lupa untuk sholat subuh, maka caranya bagaimana? Kalian pada waktu itu, kalian harus melakukan sholat subuh sendiri.
Dengan catatan apa? Niatnya dengan catatan niatnya sebagai niat qadha, atau dalam artian bahasa lainnya adalah ngijoli atau mengganti qadhaan lillahi ta'ala. Jadi niatnya bagaimana? Yang pertama adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Ada kata-kata qadhaan lillahi ta'ala, atau dalam hati kalian mengatakan saya sholat subuh 2 rakaat, niatnya adalah ngijoli lil trono karena Allah Ta'ala. Itu adalah dimana apakah sholatnya ketika kesiangan itu tidak perlu sholat? Pasti harus sholat, karena itu adalah satu hari itu kalian merasa bangun kesiangan, maka disitulah kalian berhutang kepada Allah Ta'ala, dan nantinya di yaumil kiamah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Di hari itu kamu utang sama saya 1 sholat. Di satu sisi lain, kenapa yang namanya sholat itu adalah kuncinya? Karena satu sisi lain Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, Rasulullah itu berpesan kepada manusia, kepada umat beliau sebelum beliau itu meninggal, itu beliau sampaikan apa? Ummati, 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 as-sholat, as-sholat, as-sholat. Ojo lali nih, ojo lali. Sholate piye, sholate piye, sholate piye. Artinya Rasulullah itu saking cintanya kepada kita semuanya, memberikan bocoran kepada kita semuanya, ojo ninggal no sholat, ojo ninggal no sholat. Karena sholat itu adalah, di satu riwayat lain Rasulullah menyampaikan adalah di mana ketika suatu saat di yaumul kiamah, ketika amal perbuatan manusia yang di mana dia itu umat Islam, ketika dia adalah orang Islam, maka amal perbuatan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala itu adalah sholatnya. Ketika sholat dia itu adalah bagus, baik sholatnya, orang bolong-bolong, itu maka pasti amal perbuatan yang lainnya itu menjadi baik. Tetapi sayang sekali ketika orang itu sholatnya bolong-bolong, apa meneh kok wis bolong, yuk ra gelem sholat sunnah, wis salamat, pasti dia itu bisa jadi amal perbuatannya lebih buruk, lebih banyak buruknya daripada baiknya. Karena amal perbuatan yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah itu adalah sholat seseorang itu sendiri. Oleh karena itu, berbicara tentang sholat, maka jangan sampai kita lupakan sholat 5 waktu itu sendiri. Kalaupun kalian itu bangun kesiangan lupa, jangan sampai kalian sampai Allah lupa hari ini berarti dimaafkan. Tidak. Itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Apalagi kalian itu adalah orang-orang Islam, di mana kalian sudah balik, itu amal perbuatan itu yang menanggung hanyalah di kalian sendiri, bukan orang tua. Beda dengan ketika orang itu masih bayi, belum balik, itu yang menanggung dosanya itu adalah orang tua. Tetapi ketika orang itu sudah balik, maka amal perbuatan yang menanggung dosanya itu adalah dirinya sendiri, termasuk kalian sendiri, karena kalian sudah balik. Oke, selanjutnya wa itaiz zakat, lan ngaweh zakat. Jadi di sini kita tahu memberikan zakat. Kita tahu bahwasannya zakat itu yang sering kali kita ketahui hanya zakat fitrah. Apakah di sini zakat fitrah saja, Pak? Harus memberikan zakat kepada orang itu hanya zakat fitrah pas waktu poso kae meh bodo kae? Kita ketahui, perlu saya sampaikan bahwasannya zakat di sini bukan hanya zakat fitrah saja. Akan tetapi yang dikatakan zakat di sini saya pernah sampaikan kepada kalian di kelas 10 itu ada bab tentang zakat di ilmu fikih, itu saya sampaikan
zakat di situ bukan hanya zakat fitrah saja. Akan tetapi yang harus dikeluarkan zakat seseorang muslim kepada muslim yang lainnya itu adalah juga zakat mal. Zakat mal itu apa? Zakat mal itu adalah zakat di mana ketika seseorang itu memiliki suatu pekerjaan, penghasilan di suatu tahun, di satu tahun dia memiliki penghasilan di mana penghasilan itu sendiri melebihi batas satu nisab. Batasnya orang berzakat. Kalau kita katakan batasnya minimal itu katakanlah adalah 60 juta. Ketika orang itu memiliki penghasilan di satu tahun itu adalah satu nisabnya adalah 60 juta, maka ketika dia lebih dari 60 juta, maka dia harus mengeluarkan zakat berupa hasil itu sendiri sebanyak 2,5%. Itu adalah mengeluarkan zakat. Wa shaumu Ramadhana, dan puasa Ramadan. Oke, karena waktu kita sudah habis. Di sini saya menyampaikan materi hanya 30 menit saja, tidak usah banyak-banyak. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembacaan kitab ini, kita baca Fatihah dulu. Ala diniyahu ala kulli nati sholihah. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk puasa Ramadan dan hajinya kita lanjutkan pertemuan minggu yang akan datang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.